Perang Dunia Pertama ini adalah satu perang yang melibatkan seluruh negara-negara besar di dunia. Ini berlangsung kira-kira sekitar 4 tahunan. Nah, jadi dimulai pada tahun 1914 sampai 1918. Oke, ya dah, bener dah. Oke. Oke, 3, 2, 1, action. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan menceritakan sejarah Perang Dunia Pertama. Dari kronologi sampai kepada berakhirnya dan dampak-dampak dari Perang Dunia Pertama. Namanya saja Perang Dunia. Jadi Perang Dunia Pertama ini adalah satu perang yang melibatkan negara-negara besar yang ada di dunia. Perang Dunia Pertama ini berlangsung kira-kira sekitar 4 tahun. Jadi dimulai dari tahun 1914 sampai 1918. Kekuatan besar yang terlibat ini meliputi dua aliansi yang saling bermusuhan. Jadi satu itu pihak sekutu. Pihak sekutu ini terdiri dari Prancis, Britania Raya, dan Rusia. Dengan pihak blok sentral yang terdiri dari Austria, Hongaria, Jerman, dan Italia. Nah, di dalam sejarahnya itu memang blok yang kedua ini terdiri dari Hongaria, Australia, Italia, dan Jerman. Perang Dunia Pertama ini melibatkan banyak tentara atau pasukan militer yang saling berperang. Nah, berdasarkan informasi yang diketemukan bahwa perang ini melibatkan 70 juta pasukan militer dan merupakan perang terbesar sepanjang sejarah Perang Dunia. Nah, nanti kita akan juga bedah yang sejarah, kronologi, dan dampak-dampak dari Perang Dunia Kedua. Kenapa? Agar kita tahu, memiliki bukti bahwa Perang Dunia Pertama itu lebih besar, melibatkan banyak tentara. Banyaknya pasukan yang terlibat ini mengakibatkan korban dalam Perang Dunia Pertama ini juga sangat fantastis. Jadi diperkirakan hampir 10 juta pasukan militer itu gugur. Belum dihitung dari jumlah korban-korban dari masyarakat sipil. Hal ini disebabkan karena teknologi yang digunakan di dalam Perang Dunia Pertama ini sudah sangat maju, sehingga banyak mengakibatkan korban yang berjatuhan. Jadi bisa saya sebutkan kira-kira penyebab Perang Dunia Pertama ini karena kebijakan luar negeri dari negara-negara dengan kekuatan besar di Eropa. Nah, kekuatan besar ini meliputi kira-kira Kekaisaran Jerman, kemudian Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Austria, Hongaria, Imperium Britania, kemudian Kekaisaran Rusia,
Italia, dan Republik Perancis. Nah, perlu saya jelaskan mengenai Perang Dunia Pertama ini dengan agar lebih mudah, itu dengan sub-sub tema yang terdiri dari latar belakang, kronologi, dan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Yang harus saya jelaskan pertama adalah mengenai latar belakang Perang Dunia Pertama. Jadi sebelum Perang Dunia Pertama ini pecah, itu telah terbentuk sebuah aliansi negara dengan kekuatan besar yang ada di Eropa. Nah, aliansi ini kemudian terguncang akibat pembunuhan terhadap pewaris kekaisaran Austria Hungaria yang bernama Franz Ferdinand. Nah, pembunuhan ini dilakukan oleh orang nasionalis Yugoslavia. Ini terjadi kira-kira pertengahan tahun 1914 di Sarajevo. Nah, akibat pembunuhan tersebut kemudian muncul ultimatum Habsburg kepada kerajaan Serbia. Nah, selanjutnya kemudian dari ultimatum tersebut, dalam beberapa minggu, kekuatan besar dari masing-masing aliansi terlibat di dalam peperangan, dan perang ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia serta dikenal dengan Perang Dunia Pertama. Akhirnya disebut sebagai Perang Dunia Pertama. Nah, selain sebab yang sudah dijelaskan tadi, jadi latar belakang Perang Dunia Pertama ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama sebab umum dan khusus. Kemudian saya perlu jelaskan sebab umum terlebih dahulu. Sebab umum ini saya bisa jelaskan, saya mulai dari perkembangan industri. Setelah revolusi industri berlangsung dan berkembang di Inggris, negara-negara lain pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan bidang industrinya. Nah, negara yang berlomba di dalam pengembangan industri ini terdiri dari Rusia, Jerman, kemudian Belanda, Italia, Austria Hungaria, dan Perancis. Akibat banyaknya yang mengembangkan bidang industri, maka timbul persaingan di dalam pencarian bahan baku. Jadi awal-awalnya memang memperebutkan bahan-bahan baku untuk industrialisasi ini. Nah, tempat pemasaran dan negara jajahan sebagai tempat kelebihan dan penanaman modalnya. Yang berikutnya perlu saya jelaskan mengenai perkembangan militernya. Jadi persaingan di dalam memperoleh dan memperluas daerah jajahan memunculkan ketegangan dan membuat bidang militer semakin berkembang secara besar. Dari perkembangan ini muncullah lagi sebuah perlombaan senjata. Ini bagian dari perkembangan industrialisasi atau memperebutkan bahan-bahan baku industrialisasi. Nah, dari segi kualitas maupun jumlah dari industri persenjataan. Nah, negara-negara ini kemudian membentuk aliansi. Ada dua aliansi kemudian yang terbentuk. Ya, nah, satu itu Triple Alliance itu terdiri dari Jerman, Italia, dan Austria Hungaria. Dan yang kedua itu Triple Entente. Ini terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia. Sebab umum Perang Dunia yang Pertama itu seperti yang saya sebutkan tadi.
Nah, kemudian ada sebab khusus dari Perang Dunia Pertama. Sebab khususnya sebenarnya akibat dari pembunuhan terhadap putra mahkota Austria. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Sebab utama Perang Dunia Pertama itu merupakan akibat dari pembunuhan keturunan Kekaisaran Austria yang bernama Franz Ferdinand. Kemudian munculnya pertentangan dan akhirnya disusul pernyataan perang oleh Austria Hungaria terhadap Serbia. Nah, Kekaisaran Rusia kemudian membantu Serbia di dalam persoalan ini karena memang memiliki kepentingan di daerah Balkan. Rusia kemudian memindahkan banyak pasukannya ke daerah Austria, Hungaria, serta Jerman. Nah, kemudian Kekaisaran Rusia ini tadi saya sebutkan memang membantu kepentingan Serbia. Nah, karena memiliki kepentingan di daerah Balkan tentu saja. Nah, Rusia kemudian memindahkan banyak pasukannya ke daerah Austria, Hungaria, serta Jerman. Kemudian kira-kira pada setelah meletusnya awal-awal di pertengahan tahun 1914 tadi, kemudian Kekaisaran Rusia ini memerintahkan agar pasukan Austria Hungaria segera keluar dari wilayah Serbia. Nah, setelah itu giliran Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Nah, peperangan ini pun akhirnya berlangsung dan berkembang antara anggota-anggota di dua aliansi tersebut. Maka pecahlah Perang Dunia Pertama. Lama waktu Perang Dunia Pertama itu berlangsung selama 4 tahun. Ini terjadi antara kedua aliansi yang berbeda. Aliansi yang berbeda ini berlangsung di darat, udara maupun lautan. Sementara itu wilayah atau daerah peperangan terbagi menjadi 3 front pertempuran: front timur, front Balkan, dan front barat. Tidak ada negara satupun kecuali Jerman yang terlibat dalam seluruh front tersebut. Pada front timur, pasukan tentara atau militer Jerman menghadapi pasukan dari Kekaisaran Rusia. Kemudian pada front Balkan, pasukan Jerman berhadapan dengan negara-negara seperti Rumania, Inggris, Serbia, dan Rusia. Sambil membedah Rusia, saya minum dulu, sekali-kali minum kopi. Karena kebetulan saya jual kopi luwak, asli luwak. Nah, selanjutnya front barat, pasukan militer Jerman pada Perang Dunia Pertama ini berhadapan dengan Inggris, Belgia, Belanda, dan Prancis. Nah, setelah beberapa bulan berlangsung, Italia kemudian ikut bergabung dalam perang ini. Negara Italia ikut bergabung dengan aliansi yang beranggotakan Rusia, Prancis, dan Inggris. Ikut bergabungnya Italia ini disebabkan karena adanya permusuhan dengan Kekaisaran Austria Hungaria. Nah, permusuhan yang terjadi ini disebabkan karena sebagian wilayah Italia masih ada yang dikuasai oleh kekaisaran tersebut. Jadi mereka sama-sama tidak terima. Serangan pasukan Jerman pada Perang Dunia Pertama ini dilakukan secara frontal, radikal, baik di darat maupun udara. Di darat, pasukan militer Jerman ada yang menggunakan
senjata berupa gas beracun. Kemudian penggunaan gas beracun ini sangat berdampak buruk bagi yang terkena, konon katanya sangat berdampak buruk. Jadi ini menyebabkan kematian. Namun di dalam perkembangannya senjata gas ini dapat diantisipasi dengan digunakannya masker gas. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan dari bahan kimia dan pengeboman kemudian dilarang melalui konvensi di Den Haag tahun 1907. Jadi ini menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Pertama ini Jerman berjaya dalam pertempuran laut. Hal ini disebabkan oleh teknologi kapal selam Jerman yang sudah sangat maju. Jadi makanya sampai hari ini industri-industri kapal, bangunan-bangunan basah dari Jerman ini memang bisa disebut menjadi negara nomor 1 di dunia dalam industri basah. Jerman kemudian melakukan serangan dengan menggunakan kapal selam yang dimiliki. Serangan ini tertuju kepada kapal dagang, jadi tidak peduli kapal perang atau kapal dagang, yang penting begitu ketahuan oleh pasukan laut dari Jerman dihajarnya habis. Akan tetapi serangan Jerman ini kemudian hari akhirnya ceritanya mengenai kalau nggak salah kapal milik Inggris dan membuat ratusan warganya tewas. Hal inilah yang memaksa Amerika Serikat kemudian ikut terlibat di dalam Perang Dunia Pertama. Nah, langkah selanjutnya pada kira-kira bulan April setelah Perang Dunia, tahun-tahun setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Pak ya, itu Amerika Serikat mengumumkan perang dengan negara Jerman. Nah, berakhirlah Perang Dunia Pertama, dan ini berakhirnya terjadi setelah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak sekutu. Serangan ini membuat pihak lawan, yaitu Jerman dan kawan-kawannya, menyerah pada tahun-tahun 1018. Jadi kemudian beberapa perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Jerman dan sekutunya tadi menyerah. Nomor 1, saya ingat-ingat, ini terjadi karena penambahan kekuatan perlawanan pada tahun-tahun 15-an pertengahan Perang Dunia Pertama dari Italia yang ikut bergabung di pihak Rusia, Inggris, dan Prancis. Yang kedua, karena bergabungnya Amerika Serikat pada tahun menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ini pihak sekutu yang disebabkan karena warga Amerika Serikat ada yang tewas saat kapal Inggris ditenggelamkan oleh Jerman. Jadi solidaritasnya sangat luar biasa. Hanya ada warganya yang tewas ditenggelamkan oleh Jerman. Yang ketiga, karena munculnya gerakan sosial di Jerman dan Austria. Gerakan sosial ini bosan dengan kegiatan-kegiatan perang yang berlangsung lama, sehingga akhirnya melemahkan pasukan Jerman.
Nah, kemudian menyerahnya sentral kepada blok sentral kepada pihak sekutu pada bulan-bulan November tahun 18 menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ini menyusul dengan penyelenggaraan perjanjian perdamaian. Perjanjian ini dilangsungkan pada pertengahan tahun 1919. Ini terjadi di Paris dengan diwakili oleh 70-an utusan dari 27 negara pemenang Perang Dunia Pertama. Nah, perjanjian ini dinamakan menjadi ada perjanjian Versailles dan merupakan kunci utama tercapainya perdamaian dari kedua belah pihak. Nah, kira-kira isi dari perjanjian itu adalah nomor 1, ini perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nomor 1 itu pihak Jerman menyerahkan daerah Lotharingen dan Elsass kepada pihak Prancis serta daerah Malmedy dan Eupen kepada pihak Belgia. Ini memang negara ini antara Belgia dan Jerman ini memang berdekatan sekali. Juga di sebelahnya ada Belanda. Nomor 2, daerah koloni Jerman ini diserahkan ke Prancis, Jepang, dan Inggris. Kemudian nomor 3, agak lupa ingat saya. Ini kira-kira ada pembatasan militer Jerman. Jadi pembatasannya itu militer Jerman ini tidak boleh memiliki lebih dari 100.000 pasukan. Kemudian nomor 4, pihak Jerman harus membayar ganti rugi perang senilai 130-an miliar mark ke negara sekutu. Yang kelima adalah wilayah SAR di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa dalam waktu 15 tahun. Jadi sekarang sudah bebas dari pengawasan Liga Bangsa-Bangsa karena sudah lebih dari 15 tahun. Nomor 6 adalah daerah Danzig bebas merdeka di bawah perintah LBB. Kemudian yang terakhir adalah Jerman bagian barat dikuasai pihak sekutu dalam kurun waktu 15 tahun. Makanya kemudian setelah itu dibongkarlah tembok Jerman. Nah, dengan ditandatanganinya perjanjian Versailles itu tadi pada tahun 1919, bulannya saya lupa. Ini ditandatangani di Paris, Prancis. Maka secara resmi Perang Dunia Pertama berakhir dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, itulah kira-kira pembahasan saya mengenai sedikit sejarah dan dampak Perang Dunia Pertama berikut dari kronologinya. Secara lengkap dengan subtema meliputi latar belakang, tadi saya sampaikan kronologi, kemudian berakhirnya. Sahabat Brotoseno Inisiatif, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Terima kasih. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.